397 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian secara komprehensif dan sistematis. Nah, diawali kita akan menjelaskan pengertian metodologi penelitian. Jadi, metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Nah, penelitian itu adalah upaya mencari kebenaran akan sesuatu. Upaya dalam penelitian berupa kegiatan meneliti. Nah, selanjutnya pengertian mencari tidak lain adalah mencari jawaban yang dapat berarti menemukan atau menguji. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penelitian ilmiah. Jadi penelitian ilmiah adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Kebenaran dalam penelitian ilmiah adalah kebenaran ilmiah, meliputi yang pertama itu kebenaran koherensi yang menganut logika deduktif, sifatnya rasional. Yang kedua itu kebenaran korespondensi yang menganut logika induktif atau sifatnya faktual atau empirik. Selanjutnya metode ilmiah adalah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah. Disebut ilmiah jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama itu bersistem, yang kedua bermetode, yang ketiga berobjektivitas, dan yang keempat itu berlaku umum atau universal. Nah, langkah-langkah dalam melakukan atau mengadakan penelitian. Jadi sebelum kita melakukan penelitian ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah memilih masalah. Yang kedua studi pendahuluan. Yang ketiga itu merumuskan masalah. Yang keempat itu merumuskan kerangka dasar. Yang kelima merumuskan hipotesis. Yang keenam itu memilih pendekatan. Yang ketujuh menentukan variabel. Yang kedelapan itu menentukan sumber data. Yang kesembilan menyusun instrumen. Yang ke-10 pengumpulan data. Yang ke-11 itu analisis data. Yang ke-12 itu menarik kesimpulan. Dan yang terakhir itu adalah menulis laporan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah penelitian. Masalah penelitian itu merupakan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian. Biasanya disebut masalah penelitian, yang akan selanjutnya dia akan menjadi judul penelitian dan menggambarkan kaitan antar dua variabel atau lebih. Namun, tidak semua masalah layak diangkat menjadi masalah penelitian. Selanjutnya variabel. Variabel atau besaran atau kuantiti adalah sesuatu yang mempunyai besar atau magnitude atau ukuran. Ada dua jenis besaran. Yang pertama itu tetapan atau konstanta, yaitu besaran yang besarnya tetap atau tertentu. Yang kedua itu berubah atau variabel, yaitu besaran yang besarnya berubah-ubah, bervariasi, membentuk sekumpulan data atau informasi. Dua variabel atau lebih hanya dapat satu jika dibandingkan atau dibedakan apabila teoretik memang layak dibandingkan. Yang kedua itu dihubungkan apabila teoretik memang layak untuk dihubungkan. Nah, macam-macam variabel. Yang pertama itu dilihat dari konsepnya ada dua. Yang pertama itu variabel fakta, yaitu variabel yang dalam menjaring datanya atau instrumennya tidak memerlukan teori. Yang kedua itu variabel konstruk atau konsep, yaitu variabel yang dalam menjaring datanya atau instrumennya memerlukan teori dan konsep yang dijabarkan ke dalam indikator-indikator untuk menyusun butir-butir pertanyaan. Yang kedua itu jika dilihat dari hubungan fungsionalnya, maka macam variabel itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu variabel bebas. Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Yang kedua itu variabel terikat. Nah, variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam data. Data itu merupakan informasi yang merupakan variasi dari variabel dan dibedakan menjadi satu itu ada data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dengan atribut. Yang kedua itu data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dengan bilangan. Nah, pertama kita membahas mengenai data kuantitatif. Jadi data kuantitatif itu dibedakan menjadi yang pertama data kontinum atau interval atau rasio.
atau disebut juga data yang disajikan dengan bilangan rasional atau bilangan bulat dan pecahan. Yang kedua itu data diskrit, yaitu data yang dinyatakan dengan bilangan bulat. Dibagi lagi menjadi yang pertama data nominal atau data frekuensi, terdiri dari yang pertama data dikotomi atau murni dan buatan. Yang kedua itu data multikotomi. Yang kedua itu adalah data ordinal atau peringkat atau disebut juga dengan ranking. Selanjutnya kita membahas mengenai macam-macam penelitian. Ada dua macam penelitian. Yang pertama itu adalah penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif itu mengacu pada konteks of justification. Pada dasarnya menguji teori yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui kerangka berpikir yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian. Hasil penelitian kuantitatif dapat digeneralisasikan. Yang kedua itu adalah penelitian kualitatif atau naturalistik. Nah, penelitian kualitatif itu mengacu pada konteks of discovery. Pada dasarnya mengharapkan penemuan sesuatu yang intinya dapat diangkat menjadi hipotesis bagi penelitian selanjutnya. Nah, hasil penelitian kualitatif itu tidak dapat digeneralisasikan. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif antara lain yang pertama itu survei yang dapat berupa penelitian korelasional dan penelitian evaluatif. Yang kedua itu adalah eksperimen yang dapat berupa uji perbedaan dan penelitian kasus seperti penelitian kelas atau classroom research yang sifatnya bebas. Yang kedua kaji tindak atau action research. Nah, ada beberapa kerangka penelitian kuantitatif. Yang pertama terdiri dari judul penelitian. Nah, judul penelitian itu terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan dibagi menjadi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan umum penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua itu landasan teori atau kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Nah, ini bab 2 ini terdiri dari yang pertama deskripsi teori, yang kedua penelitian yang relevan, yang ketiga kerangka berpikir, dan yang keempat itu hipotesis penelitian. Nah, bab yang ketiga itu merupakan metode penelitian. Metode penelitian itu berisi yang pertama tujuan khusus penelitian, yang kedua itu waktu dan tempat penelitian, yang ketiga itu variabel penelitian, yang keempat itu metode penelitian, yang kelima itu teknik pengambilan sampel, yang keenam itu teknik pengumpulan data, dan yang ketujuh itu adalah teknik pengolahan data. Nah, kerangka penelitian kuantitatif untuk yang keempat yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Nah, hasil penelitian dan pembahasan itu terdiri dari yang pertama deskripsi data hasil penelitian, yang kedua itu pengujian persyaratan pengolahan data, yang ketiga itu pengujian hipotesis, dan yang keempat itu interpretasi dan pembahasan. Nah, bab kelima itu adalah kesimpulan, implikasi, dan saran. Dan yang selanjutnya itu merupakan daftar pustaka, dan untuk yang terakhir merupakan lampiran. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai kerangka penelitian kualitatif. Jadi yang pertama itu adalah judul penelitian. Nah, setelah judul penelitian, kita masuk ke dalam bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari yang pertama latar belakang dan alasan permasalahan, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga itu tujuan penelitian, dan yang keempat itu manfaat penelitian. Nah, untuk bab 2 itu merupakan landasan teori, dan untuk bab 3 itu merupakan metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian itu terdiri dari yang pertama pemilihan lokasi, subjek penelitian dan penjajakan awal. Yang kedua, strategi dan teknik penelitian. Yang ketiga itu pengumpulan dan penentuan data. Yang keempat itu analisis data. Dan yang kelima itu logika dan jadwal. Nah, untuk bab 4 itu merupakan rencana pemeriksaan keabsahan data. Nah, rencana pemeriksaan keabsahan data itu terdiri dari yang pertama triangulasi dan audit trail.
Untuk bab 5 kita akan membuat hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini terdiri dari deskripsi data, analisis dan interpretasi data, dan yang terakhir itu klarifikasi dan konfirmasi dengan teori. Dan untuk bab 6 itu merupakan kesimpulan. Selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka, dan yang terakhir merupakan lampiran. Nah, masalah penelitian. Nah, masalah penelitian itu biasanya memuat yang pertama judul penelitian, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga itu landasan teori, yang keempat itu kerangka berpikir, yang kelima itu hipotesis, yang keenam itu metode penelitian, yang keenam itu rancangan penelitian, yang ketujuh itu teknik pengambilan sampel, dan yang ke-8 itu merupakan teknik pengumpulan data. Dan selanjutnya kita membahas mengenai judul penelitian dan rumusan masalah. Jadi judul peneliti itu menggambarkan interaksi antar dua variabel atau lebih, baik membedakan atau pengaruh, atau menghubungkan atau keterkaitan. Nah, rumusan masalah, rumusan penelitian biasanya dalam bentuk kalimat bertanya. Dan yang kedua itu menanyakan ada tidaknya perbedaan atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan yang ketiga itu belum mengarah atau belum mengaca teori. Dan yang keempat itu sebaiknya sama banyak dengan rumusan hipotesis penelitian. Landasan teori. Dari teori-teori yang ada untuk setiap variabel dirumuskan sintetis, yang merupakan konsep atau konstruk dari variabel tersebut. Dari sini disusun kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Nah, jika variabel penelitian berupa variabel konstruk, maka untuk menjaring data variabel pada penelitian kuantitatif perlu jelas konsep yang melandasinya. Dari konsep itulah dirumuskan indikator guna menyusun butir-butir pertanyaan dalam instrumen untuk menjaring data yang dimaksud. Oleh karena itu, teori harus kuat. Nah, selanjutnya kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan hasil pemikiran peneliti berdasarkan teori atau konsep yang ada tentang variabel yang diteliti dan dirumuskan dari masalah penelitian. Nah, kerangka berpikir ini memuat yang pertama dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang kedua itu sekurang-kurangnya terdiri dari 3 paragraf. Yang ketiga itu biasanya dimulai dengan kata diduga. Yang keempat itu tidak memuat teori lagi. Yang kelima itu mengarah pada rumusan masalah. Dan yang terakhir itu sebaiknya sama banyak dengan rumusan hipotesis penelitian. Nah, selanjutnya merupakan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian. Ada 2 bentuk hipotesis. Yang pertama itu adalah hipotesis penelitian. Jadi, hipotesis penelitian dirumuskan secara naratif atau berdasarkan kerangka berpikir penelitian dan landasan teori yang telah dipilih. Yang kedua itu adalah hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik ini dirumuskan secara matematis dalam bentuk 2 kalimat matematika. Hipotesis penelitian juga dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan, terus tanpa kata diduga. Selanjutnya sudah mengarah atau bagaimana bentuk perbedaan atau hubungan yang dipermasalahkan. Dan yang terakhir banyaknya sesuai dengan kerangka berpikir dan rumusan masalah. Nah, metode penelitian. Yang pertama itu ada metode survei. Nah, metode survei ini terdiri dari korelasional, kontribusi, dan evaluatif. Yang kedua itu adalah metode eksperimen. Nah, jadi metode eksperimen ini memuat perbedaan dan pengaruh. Rancangan penelitian. Yang pertama itu 1 kelompok, 2 kelompok atau lebih. Yang kedua dengan atau tanpa tes awal atau ada tes akhir. Yang ketiga itu adalah faktorial dan blok. Nah, selanjutnya teknik pengambilan sampel. Nah, teknik pengambilan sampel itu ada berbagai macam. Yang pertama itu ada dengan teknik populasi atau juga disebut juga dengan target atau terjangkau. Yang kedua itu adalah sampel. Sampel itu syarat representatif. Yang ketiga itu adalah teknik sampling. Nah, teknik sampling ini dapat dilakukan dengan yang pertama sensus, yang kedua itu dengan peluang, yang ketiga tanpa peluang, dan yang keempat itu
kombinasi B dan C atau multistage random sampling. Yang pertama itu kita membahas mengenai teknik sampling dengan peluang. Nah, teknik sampling dengan peluang itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu simple random sampling, yang kedua itu stratified random sampling, yang ketiga itu cluster random sampling, yang keempat itu proportional random sampling, dan yang kelima itu adalah area random sampling. Yang kedua itu teknik sampling tanpa peluang. Nah, teknik sampling tanpa peluang itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama purposive, yang kedua kuota, yang ketiga itu accidental, dan yang keempat itu double. Dan selanjutnya kita membahas mengenai teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data itu dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama itu ada instrumen. Nah, instrumen itu terdiri dari yang pertama berbentuk teks, yaitu tulisan, lisan, dan perbuatan. Yang kedua itu berbentuk non-teks. Bisa juga seperti observasi, wawancara, skala sikap, dan kuesioner. Yang kedua itu syarat instrumen. Jadi syarat instrumen itu adalah satu, sahih atau valid, yang kedua andal atau reliable, yang ketiga itu adil atau objektif, yang keempat itu berdaya pembeda atau discriminating power, yang kelima itu menyeluruh atau komprehensif, dan yang terakhir itu mudah dan murah untuk dilaksanakan. Yang ketiga itu ada uji validitas instrumen. Nah, uji validitas instrumen ini terdiri dari validitas isi atau kesesuaian dengan tik, dan yang kedua itu validitas konstruk atau berdasarkan teori yang dipakai. Selanjutnya yang keempat ada reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen itu dapat dilakukan yang pertama dengan KR20, yang kedua dengan KR21, dan yang ketiga itu dengan alpha Cronbach. Dan selanjutnya yang kelima ada analisis butir dari instrumen. Nah, analisis butir instrumen itu terdiri dari yang pertama validitas tiap butir, yang kedua itu tingkat kesukaran, dan yang ketiga itu daya pembeda tiap butir. Selanjutnya kita membahas mengenai analisis data deskriptif. Nah, analisis data secara deskriptif itu merupakan pengolahan data hasil penelitian dengan tujuan agar kumpulan data ini bermakna atau meaningful. Deskripsi data ini terdiri dari satu, penyajian data, yang kedua ukuran atau tendensi sentral, dan yang ketiga itu adalah ukuran atau tendensi penyebaran. Penyajian data hasil penelitian. Yang pertama itu dengan tabel atau daftar. Nah, dengan tabel atau daftar ini terdiri dari satu daftar tunggal, yang kedua daftar kontingensi, yang ketiga itu adalah daftar distribusi frekuensi. Nah, yang kedua itu dengan gambar atau diagram. Itu terdiri dari satu diagram lingkaran, yang kedua diagram lambang atau piktogram, dan yang ketiga itu adalah diagram peta atau kartogram. Selanjutnya dapat disajikan juga dengan diagram atau grafik yang terdiri dari satu diagram batang, 1, 2, atau 3 komponen. Ada juga yang satu arah dan 2 arah. Yang kedua itu diagram garis. Yang ketiga itu diagram pencar. Yang keempat itu histogram, dan yang kelima itu poligon, dan untuk yang keenam itu adalah ogive. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ukuran sentral atau pemusatan. Yang pertama itu rata hitung atau arithmetic mean, merupakan hasil bagi antara jumlah data dengan banyak data. Yang kedua itu adalah nilai tengah atau sering disebut dengan median. Jadi nilai tengah atau median merupakan nilai tengah data setelah data diurutkan dari kecil ke besar atau sebaliknya. Nah, median tidak selalu salah atau di antara data tersebut. Satu, letak median itu ukuran ke setengah buka kurung n tambah 1 tutup kurung. Yang kedua itu nilai median. Yang pertama untuk banyak data ganjil atau data yang paling tengah. Yang kedua itu untuk banyak data genap
atau rata dua data tengah. Nah, yang ketiga itu ada modus. Jadi modus itu merupakan data yang paling banyak muncul atau dapat lebih dari satu data. Nah, ada juga ukuran penyebaran. Jadi ukuran penyebaran itu terdiri dari satu rentangan atau range. Jadi range itu merupakan selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Yang kedua itu simpangan atau deviasi. Jadi simpangan itu adalah selisih data dengan rata. Yang ketiga itu variance. Jadi variance itu rata kuadrat simpangan. Dan yang terakhir itu adalah simpangan baku atau standar deviasi yang merupakan akar dari variance. Selanjutnya kita membahas mengenai analisis data inferensial. Jadi data inferensial atau induktif merupakan pengolahan data untuk menguji hipotesis yang selanjutnya untuk generalisasi dari sampel ke populasi. Jadi macam-macam analisis data inferensial, terdiri dari satu, uji kesamaan atau perbedaan. Yang kedua, uji hubungan atau korelasi atau keterkaitan. Yang ketiga, uji prediksi atau regresi. Dan yang terakhir itu ada uji persyaratan analisis data. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf dan semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.